Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya aku Saskia Fatunisa di channel YouTube aku Saskia Fatunisa edisi My Diary. Kali ini saya akan membahas tentang film layar lebar atau bisa dikenal dengan film ya. Film adalah aliran TV ya, jenis program yang menaikkan film layar lebar ya. Sebenarnya itu sudah menjadi tradisi itu sejak lama banget ya, sejak film layar lebar dulu tuh masih ada ya, walaupun masih belum diatur KPI. Tapi kalau zaman sekarang tuh program TV terutama film layar lebar tuh diatur oleh KPI. Oke. Nah, sebenarnya film layar lebar dari TV itu saya pernah sering kali tayangkan di TV pada saat di momen-momen saat libur ya, musim liburan seperti libur lebaran, libur uh, kemerdekaan, dan masih banyak lagi terutama di musim perdana ya. Oke, ini sebenarnya film layar lebar ini tuh sekarang ditayangkan di TV itu ada beberapa 3 negara, yaitu salah satunya di negara kita sendiri Indonesia, di negara tetangga ada kebetulan kita trending nih, yaitu di Malaysia ya. Kemudian di negara Asia seperti Cina, Korea, Jepang, dan juga Thailand ya, yang merupakan yang sampai sekarang ini masih tertopik walaupun oh iya, jangan ketinggalan penting, jangan lupa tentang film Bollywood. Ya, Bollywood itu istilahnya dari film yang lebar yang populer di negara India. Oke. Pengalaman saya penonton film favorit itu tuh adalah sejak kali aku masih kecil banget ya. Sejak aku masih TK sampai aku SD kelas 4, saya pernah sekali nonton film Barbie ya, yang merupakan film layar lebar anak-anak perempuan yang sedang tren di masanya, walaupun sekarang udah gak zaman lagi karena dikhawatirkan adegan yang gak pantas ya. Itu sebenarnya tuh aku masih punya filmnya walaupun sekarang masih di dalam laptop ya. Nah, ini film layar lebar ini tuh juga dianggap menjadi bagian favorit aku, tapi dari DVD dulu. Walaupun kalau di TV itu biasanya film Barbie itu suka ada yang di dubbing Indonesia. Nah, ini nih sampai protes, kenapa ayah bilang kok pakai bahasa Indonesia, dan aku jawab karena kan ada dubbernya. Itu loh yang membuat ayahku kadang tidak suka ada film luar negeri yang di dubbing Indonesia gitu lah, karena kenapa tidak baca bahasa Inggris. Ini sebenarnya tujuan itu untuk baca bahasa Inggris. Nah, sebenarnya itu film animasi lain ya, ada yang paling favorit aku tuh adalah Finding Nemo ya, yang merupakan film yang membawa kita tuh kembali ke 13 tahun kemudian itu sequelnya ya. Itu bercerita tentang kehidupan ikan di laut ya. Ikan di laut ya, ada banyak banget jenis ikan di sana, itu aku paling suka ya. Oke, kalau bicara soal film layar lebar yang animasi, ini masih dari animasi di negara Malaysia, itu saya pertama kali itu baru tahun 2010, walaupun meskipun saya baru berkenal dengan program Malaysia tahun 2005 lewat VCD pendidikan. Nah, yang penggemar bola itu merupakan film layar lebar itu yang dirilis tahun 2009 silam ya, tepatnya 12 tahun lalu. Itu pernah banget tayang di MTV sering kali, dan merupakan film lebar yang paling abadi sampai sekarang walaupun sekarang udah KPI. Itu pernah sih waktu aku kemarin nonton film, ini kenapa sih adegannya di skip. Nah, itu sampai protes deh, karena itu paling parah banget ya, karena memang aku sebenarnya punya sih filmnya di laptop ya. Kemudian selain itu ada Crazy Emang Tunggal. Ini kebetulan banget nih, Crazy Emang Tunggal baru seminggu lalu juga tayang, tapi sama aja seperti yang malu suka sering di skip karena waktu terbatas. Dan ini sebenarnya juga merupakan film lebar spesial, di mana itu adalah hadiah untuk salah satu finalis Ajang 35 yang sekaligus juga pengisi suara di Crazy Emang Tunggal Upin Ipin The Movie Series, yaitu Ernie Zakri, yang ngerasa nih Ernie Indonesia ini sebagai hadiah, sebagai permintaan, karena dia itu menang sebagai vokal terbaik atau the best vokal di ajang tersebut ya, sekitar tanggal 14 Maret yang lalu ya. Nah, kemudian yang sebenarnya yang versi real Malaysia nih, film layar lebar Malaysia pertama kali di Indonesia itu adalah MSTV, itu tahun 2017, yaitu film Opi dan Ipin Jeng Jeng Jeng. Nah, ini di sini kita sebagai anak Indonesia tuh sudah mulai mengenal film Malaysia lebih jauh lagi ya. Walaupun awalnya nggak suka karena menganggap ceritanya nggak menarik, tapi setelah kita tonton, wah ada pemain Malaysia nih, kita baru kenal nih. Seperti saya sekarang ini nih, saya sudah mahir banget kenal artis Malaysia, walaupun nggak semua sih, baru yang tahu-tahunya aja ya. Oke, tapi pemain tersebut salah satunya filmnya menarik karena memang merupakan film animasi pertama di Malaysia menggabungkan dengan dunia real dengan dunia animasi, memang seperti itu. Oke, sekarang yang selain Upin Ipin juga Bobo Boy. Oh iya nih, yang ngerasa ngefans dan fans yang dulu X-Pinata JL. Nah nih, film Bobo Boy The Movie ini menjadi salah satu film favorit aku juga, yang dimana pengisi suaranya itu sebagian pendampingnya tuh ada itu salah satu presenter ternama di Malaysia itu Farah Fauzana yang meraih terbanyak di anugerah bintang pemerintah harian, alias di Malaysia disebutnya ABBBH ya. Nah, itu film lebar tuh saya membuat anak-anak tuh sebak dari adegan yang sedih banget. Tapi ada juga sequelnya. Ya, film lebar pertama kali itu TMC TV tahun 2016, tapi sequelnya baru tayang di RTV tahun 2019. Sebenarnya tuh Bobo itu juga merupakan animasi terpopuler kedua setelah Upin Ipin ya.
karena film animasi ini tuh salah satu pengisi suara utamanya tuh ngefans banget sama saya Indonesia, yaitu Nurfatia Dias nih yang ngefans. Nah, sebenarnya MNC TV ini salah lagi. Bobo itu pertama kali di Indonesia tuh tahun 2012, pertama dari JTV, kemudian tahun 2014 di MNC TV, tapi hanya bertahan sama 6 tahun. Akhirnya ke RTV ya di tahun 2020 sampai sekarang. Nah, ini nih. Sebenarnya kita beruntung banget nih, negara Indonesia juga udah mulai bekerja sama dengan Malaysia, bukan hanya dari sisi fisiknya, tapi juga media komunikasi dan juga beberapa asosiasi versi Indonesia yang kebetulan yang bukan dari media penyiar terbesar atau yang dari media penyiar terbesar seperti MNC Group dan Dindika Group sudah mulai diakuisisi oleh media penyiaran di Malaysia ya, yaitu di Naskopak Media Prima ya. Media Prima Berhad dulu tuh memegangnya Naskopak Production hanya 10 tahun karena memang ini ya, karena memang udah, tapi lebih populernya di Astro Broadcast System atau ABS ya. Ya, untuk Indika Group yang Arjawali Corporation ya istilahnya. Nah, kalau MNC Group tuh sudah diakuisisi oleh Media Prima Berhad nih. Kebetulan nih kalau di negara tetangga kita Malaysia yang Media Prima Berhad tuh udah menyetujui kontraknya dengan akuisisi MNC Group, karena setiap nanti di beberapa tahun ke depan akan ada produksi sinetron Malaysia pertama yang akan tayang di TV swasta Indonesia ya setelah TV lokal. Sementara untuk RTV juga dinobatkan sebagai kartun yang paling banyak menaikkan animasi, terutama animasi dari negara tetangga Malaysia yang bekerjasama dengan Astro Media di Boboiboy. Oke, sekarang kita fokus ke film lebar yang animasi sudah beres. Sekarang kita versi yang real. Kalau versi yang real itu pertama kali saya kenal film Indonesia itu ada di tahun 2000, aku masih kelas 5 SD, animasi dari Indonesia namanya Mimpi yang pengisi favorit aku kita ketawa. Oke. Nah, ini salah satu favoritku yang lain selain dari Mimpi ada banyak dari tahun 2010 sampai sekarang, seperti ada Purple Love di tahun 2010, pemainnya Pasha Ungu, Berubah Ungu lah, Sulit Kecil Tuhan 2011 yang Mandy dan Hao yang sekarang sudah menikah, ada yang Mengapa Gue Berbeda sama juga Mandy dan Hao, kemudian ada Love Is You yang mainnya Charlie Bell, tapi sekarang Charlie Bell udah nggak eksis karena ya itu tadi era girl band menjadi runtuh dan fokus ke solo. Kemudian di tahun 2013 itu sampai sana dari Jacinta ada Love Is You. Namun di tahun 2015 saya pertama kali mulai dominan sama film yang screen production, kebanyakan pemainnya adalah Michelle Judith dari Second ya. Bukan itu referensi sih Michelle Chang, itu ada seperti Magic Hour, ada Story 1, 2, 3, ada Elizabeth Olsen V, Calon Bini, terus ada One Fine Day. Nah, dan juga Ananta. Oh ya, Ananta tuh buatan MD Pictures ya, bukan screenplay. Oh ya, tapi sebenarnya MD Pictures itu merupakan saingan terberatnya screenplay karena produser-produser itu sama-sama orang India, walaupun popularitasnya screenplay itu nggak sebagai MD Pictures ya, yang pimpinannya Manoj Punjabi. Oh ya, sebenarnya tuh Manoj Punjabi ini tuh juga merupakan ini ya, ponakan dari yang juga sama produser Rang Punjabi. Nah, ini pasti tahu nih sinetron nostalgia apa yang diproduksi oleh Rang Punjabi yang memiliki Production Plus. Nah, ini nih. Nah, kemudian selain itu juga film yang aku yang sekarang tuh di tahun 2000 masih dari MD Pictures, sekarang ada Habibie Ainun ya. Habibie Ainun itu aku download, punya banyak banget. Terus ada setelah itu sebenarnya tuh Ayah Cinta itu tuh sebenarnya film favorit keluarga besar aku ya, terutama untuk tante aku, tante Ani dan juga bunda, karena tuh filmnya bagus banget, menjadi trending ya di masa aku masih kelas 4 ya, terutama di utamanya. Nah, kemudian film lebar yang lain dari Star Vision selain Purple pada saat tulisan ini nih, film yang dua film ini yang pernah aku tonton di zaman aku masih keputrian, yaitu ada film Fangso de Lisa dan juga Perempuan Bertanggung Suban yang semua isinya tentang Islam, sepenuhnya Islam semua, walaupun baik juga tentang musibah ataupun pertentangan jenis kelamin. Nah, ini nih. Kemudian film lebar yang favorit aku yang lain adalah yang terakhir adalah apa ya sekarang ya? Oh, ini film lebar di Jacinta adalah film lebar yang menceritakan tentang kisahnya nyata dari UJM Osaja Mendiang Usaja Al-Bukhari yang sudah 8 tahun meninggalkan kita ya. Nah, ini film bagus banget. Oke, itu saja film favorit aku yang akan aku sukai sekarang ini, dan semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Oh ya, satu lagi nih, film animasi favorit aku yang menjadi sukai sama ayahku dan aku sampai sekarang adalah Resident Evil The Generation Series. Itu film animasi video game sehingga aku suka banget filmnya, walaupun nggak bisa semua ya.
Dan juga film layar lebar Tekken Mobile Legends yang merupakan film favorit aku yang aku sukai sejak tahun 2012 sampai sekarang ya, walaupun udah lama banget. Oke, itu saja hikmah dari tadi kali ini, semoga bisa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.